Bentar, bentar, bentar. Ini logo Nokia yang baru kok gini ya? Ini bacanya Nokia atau Aokia? Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Rio Purba. Sekarang aku coba tanya ke kalian, kalau dengar kata Nokia, kalian mikirnya apa? Pasti sebagian dari kalian mikirnya handphone atau jadul mungkin. Yang jelas itu HP-nya tahan banting lah. Tapi hampir bisa disimpulkan, kalau kita dengar kata Nokia, itu kita mikirnya itu sebuah handphone. Ketika aku lihat materi rebranding Nokia yang baru, ini aku ngerasa pas ngelihatnya, ini bukan lagi brand handphone, karena terlalu ribet logo seperti itu kalau itu dipakai sebagai logo handphone. Malah ketika aku lihat materi rebrandingnya, itu seperti aku melihat corporate yang besar. Jadi bukan lagi berbicara tentang merek handphone, tapi corporate yang lebih besar dari itu. Nah, setelah aku cari tahu, ternyata dugaanku ini benar. Aku membaca penjelasan dari agensi yang merancang logo ini. Ya, FYI aja, logo Nokia yang baru dirancang oleh sebuah agensi bernama Lipincode. Lipincode ini agensi yang berfokus untuk merancang branding, experience, design, activation, dan lain sebagainya. Jadi aku baca di situs resmi Lipincode ini, di situ dijelaskan bahwa Nokia kedepannya akan menjadi sebuah perusahaan inovasi teknologi. Jadi bukan lagi sekedar merek HP. Sekarang kita coba lihat evolusi logo Nokia dari tahun ke tahun. Ini logo pertamanya kayak ikan ya. Nah, aku sendiri kurang paham sih kenapa logo pertamanya itu menggunakan kepala ikan seperti itu ya. Ketika aku coba riset atau pelajari sedikit ya, ternyata Nokia ini berasal dari Finland. Kalau nggak salah awalnya itu dari Finland. Kemudian nama Nokia ini juga diambil dari bahasa Finlandia kuno ya, yang artinya itu adalah musang. Tapi aku bingungnya kenapa ini kepala ikan. Setelah itu berkembanglah ke desain logo-logo berikutnya seperti yang tertera di layar. Nah, sekarang kita coba lihat preview dari logo baru Nokia. Logo Nokia yang baru ini dikenalkan pada tanggal 26 Februari 2023 di Mobile World Congress di Barcelona. Ini tipe logonya wordmark ya, logo berbentuk tulisan. Dan kalau aku lihat sih, tipe atau style dari typeface-nya ini mengarah ke futuristik. Kalau kita lihat di situs-situs kayak creativemarket.com dan kita cari di situ futuristic font, maka akan tampil jenis-jenis font atau typeface yang stylenya futuristik yang kurang lebih sama dengan logo Nokia yang baru. Jadi kebanyakan style font futuristik itu dia simple, kebanyakan sans serif, tapi huruf-huruf mereka itu mempunyai lekukan ataupun bentuk-bentuk yang unik gitu. Ya kurang lebih kayak logo Nokia yang ini ya, banyak putus-putus atau kreasinya gitu. Dan menurutku ini sangat bagus ya, karena sesuai dengan goal dari Nokia, yaitu mereka ingin membangun persepsi atau brand dari sebuah perusahaan inovasi teknologi tingkat dunia. Tapi nih ya, biasanya itu ada aja orang yang suka julid kan. Setiap ada yang ganti logo, terus ada yang ngejulitin gitu ya. Jadi biasanya kayak gitu juga ketika aku upload desain atau di Yellow upload desain, pasti ada aja yang julid tuh. Ini kok bentuk hurufnya kayak gini, oh ini kok bentuknya kayak gini. Waduh. Mungkin instead of Nokia, mungkin ada yang berpikir ini bacanya Aokia atau Aokia. Kenapa bentuk N-nya itu seperti huruf A? Kan orang bisa salah persepsi tuh. Bisa aja kan? Nah, jadi ini ada pembahasan menarik mengenai bentuk tulisan dari logo Nokia yang baru ini. Nah, ini pembahasan ini diangkat oleh Rakutav, yaitu salah satu tim desain logo di Yellow Studio di studioku. Kenapa kita berpikir untuk membacanya Nokia, bukan Aokia? Secara naluri ya, secara pikiran kita gitu. Tapi kalau kita cari-cari kesalahannya, sama kayak yang julid tadi, itu pasti ada aja yang bilang, ini bentuk N-nya kan sama dengan huruf A. Tapi kenapa perusahaan sebesar Nokia dan orang-orang besar di balik perusahaan Nokia ini tetap menerima logo seperti ini? Pasti terbesit juga dalam pikiran mereka, ini bentuk N-nya kenapa huruf A, kenapa ininya dipotong. Nah, mungkin mereka ada mempertanyakan juga ke desainernya saat itu ya mungkin. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa mereka bisa menerima logo seperti ini. Nah, itu yang akan kita cari tahu. Dan Rakutav ini membahas dengan sangat baik. Nah, alasan pertama itu kita ambil dari salah satu teori Gestalt
yaitu teori similarity. Dulu kita udah pernah bahas tentang teori Gestalt ini di desain logo. Nah, kalian bisa tonton videonya tuh di atas. Nah, berdasarkan teori similarity, bentuk huruf N dan A ini berbeda. Karena di namanya ini sudah ada huruf A, ini akan menjadi perbandingan otomatis. Bentuk A di akhir logonya ini berbeda dari bentuk huruf pertama. Sehingga ini tidak mungkin dibaca Aokia, melainkan terbaca Nokia. Nah, Rakuten ada menjelaskan dari beberapa alasan gitu ya. Kalian bisa baca lebih lengkapnya di Instagram rakuten.design. That's it untuk pembahasan logo baru Nokia. Next kita akan lihat coba preview dari rebranding logo Nokia yang baru. Oke, itu aja guys, semoga kalian puas ya, karena ini cukup banyak yang request ini dari DM Instagram Rio Purba ID. Ya, semoga teman bisa menambah wawasan sedikit banyaknya lah ya. Dan supaya aku semakin semangat create konten, ya kalian bisa support Rio Purba, nggak perlu subscribe, tapi cara supportnya itu dengan cara tinggalkan likes di video ini, kemudian tulis komentar kalian, tinggalkan komentar kalian apapun itu, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman lainnya atau ke story kalian atau ke grup-grup desain kalian. Jadi itu aja teman-teman. Terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.